Jadi Ustadz, banyak pertanyaan nih dari sebelum dan sesudah kita berangkat gitu kan. Pertama, kenapa jauh-jauh ke Ambon PKKJ-nya Cinaya ini? Oke, coba kita diskusikan dan kita jawab Oke, kita jawab aja bareng ya. Ya, kalau dari saya sih pasti semua orang itu punya alasan di dalam setiap perjalanan, Ya. dia punya latar belakang. Begitupun dengan pesantren Persatuan Islam Cinaya Purwakarta itu kenapa memberangkatkan peserta kelas 12 itu untuk PKKJ-nya di timur Maluku Tenggara, dari Betul. Jawa Barat ke Maluku Tenggara. Betul. Nah, itu punya alasan tersendiri. Nah. Nah, tentu pesantren ingin memberikan suatu perjalanan yang berharga untuk para santri, memberikan pengalaman yang itu mahal dan tidak akan pernah mereka dapatkan di waktu-waktu yang akan datang, dan Betul. itu menjadi kunci yang paling mahal untuk menjadi kunci pintu kesuksesan juga untuk mereka di masa depan, yang tentunya patokannya adalah akhirat ya. Ya, itu mah hasilnya ya. Iya. Harapan kita kan. Iya. Kalau menurut dari saya sih, yang saya rasakan sederhana sih. Ketika kita punya santri asal Ambon Ya. dan asatid asal Ambon, Betul. kita biasanya orang Ambon atau orang luar pulau yang sekolah pesantren di Jawa Barat itu biasanya tidak pulang lagi ke kampung halamannya. Nah, ini berarti Nah, stimulus menguatkan mereka dan mengenalkan Ustadz Moken ini, karena Persis sendiri belum dikenal ya di sana ya, betul belum sekali. dikenal. Yang mengenal Persis hanya Ustadz Moken. Nah, Nah, dari keresahan itu kita pengen Persis ini nasional lah. iya. Kemudian pengen menghantarkan Ustadz Moken dan Ustadz Bustani ini suatu saat pulang itu sudah tergambarkan seperti itu. Sederhananya kita memilih PKKJ di sana. Betul sekali. Oke. Itu memang secara pribadi itu diantara alasan yang menjadi Ya. semangat juga Semangat kan, gitu kan. membawa anak-anak ini ke Tayando sana. Artinya mereka inilah yang mungkin nanti akan meninggalkan, membuka ya, membuka pintu, dan mereka ketika kembali ke kampung halamannya mereka mendapatkan ilmu. Selain itu mereka akan meninggalkan jejak. Betul. Yang dimana ini menjadi salah satu kunci lah untuk pribadi dan juga Bustan untuk mengembangkan Quran Sunnah di desa Tayando Yamruk, khususnya Kota Tua. Oke, pertanyaan kedua Ustadz. Ya, Berapa orang sih yang ke sana gitu kan? ya secara peserta ya. Peserta Ya. itu 17. Ya, Santri angkatan kedua. Kedua. Angkatan kedua PP Cinaya berjumlahnya 17 orang. Putrinya 3 orang, kuat tuh putrinya. Terus 14 orang putra gitu kan. Kemudian pembimbingnya ada Ustadz Moken, ada Ana Yogi Ahmad, sama Ustadz Rian satu lagi. Kemudian pertanyaan ketiga nih yang sering ada, biayanya berapa sih? Gitu kan? Biaya pasti ya. Kalau nggak ada uang biasanya nggak jadi. Nah gitu kan, ini ya tentunya kalau berpikir non tauhid gitu kan. Iya. Keyakinan kita ketika intan surullah yan surukum gitu kan. Sekali. Semua itu kita hiraukan sebetulnya, tapi emang harus ada persiapan. Jangan konyol ya. Kita berangkat tanpa perbekalan juga dianggap konyol gitu kan. Jadi yang pertama biayanya untuk tiket kapal itu sekali berangkat 850.000 ya. Betul sekali. Kapal aja gitu kan. Belum lagi satu kali berangkat ya. Belum kapal yang lainnya dari Tual itu kita juga ada ya kapal feri kan. Nah, istilahnya belum transport dari rumah yang ke kecil-kecilnya. kapal itu beda lagi. Kan, terutama dari Purwakarta ke Tanjung Priuk dan sebagainya gitu kan. Kemudian itu baru tiket kapal yang ada nominalnya gitu kan. Yang tak terduga mungkin tak terduga mah gimana kita ya. Iya. Pokoknya intinya kalau kita bicara biaya ya, kalau mungkin nanti kita sharing aja ya buat mereka. Harus. Kalau secara logika ya kita pribadi, saya, Ana dan juga Ustaz Yogi juga pasti sampai ketika sudah sampai kapal ini berbicara dengan biaya yang kita pungut dari santri, kayaknya nggak masuk akal, nggak logis kita bisa sampai ke Ambon. Dan kalau niatannya untuk main sih nggak berani kita. Nggak berani berangkat dengan biaya minim pas-pasan, infaknya segitu. Tapi kembali lagi kepada tujuan kita. Tujuan kita tuh pengen apa kan kesananya. Nah itu yang mungkin menguatkan kita dengan keterbatasan biaya itu. Oke, pertanyaan keduanya ada sebagai geseran sebelah sini. Ada biayanya dari mana? Katanya gitu. Pertama kita jawab
biayanya dari orang tuanya, bisa juga dari santrinya itu sendiri gitu kan. Mereka menabung karena cita-cita ini dari kelas 10 ya. Iya, Dari dari kelas 11 dulu ketika Bustan pertama masuk. Pertama masuk. Dan ini salah satu menunjukkan bahwa PPI Cinaya itu konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan. Betul ya, mudah-mudahan selalu konsisten seperti itu gitu. Jadi persiapannya secara mental kita sudah dibangun dari 3 tahun yang lalu gitu kan, 3 tahun yang lalu. Secara mental ya, kesiapan secara mental. Secara materi di akhir kita mengumpulkan 1 bulan sebelum itu belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Bahkan itu 2 minggu, 10 hari. 10 hari ya. Tiket belum punya. Belum punya. Ya itu pokoknya itu di situ menunjukkan ada kekuatan Allah membersamai kita. Itu di situ banyak keajaiban yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan bukan istiria juga ya. Ya. Kita tapi ya mudah-mudahan ini jalan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan tadi kalau sumber Sumber biaya pendanaan kegiatan kita itu memang pertama dari peserta PKKJ itu sendiri, kedua juga ini karena perjalanan ini bukan perjalanan tentang kita, tentang Cinaya, tentang peserta didik, tapi juga tentang Persis, semua umat, tentang jamiah, tentang umat Islam semuanya. Seluruhnya. Maka kita juga buka peluang-peluang kebaikan, mengajak kepada seluruh ikhwan semua yang ayo mari sama-sama gitu kita ikut berjuang, mari kita sama-sama ikut berjuang dengan doa, terus juga dana apa yang bisa kita berikan. Tidak berbicara tentang nominal berapa yang dikeluarkan, tapi tentang keikhlasan jumlah yang dikeluarkan itu yang insya Allah akan menjadi kekuatan dan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di Ambon, Kota Tua. Iya, betul. Nah, kemudian di kapal pun ya. Iya. Di kapal nih, perjalanan tentang di kapal. Banyak orang yang bertanya-tanya juga. Saya ingin bertanya nih. Kan dalam perjalanan nih, Ustaz Yogi di perjalanan ini kemarin ini kan kita belum sampai ke tempat tujuan. Betul. Tapi ada nggak orang-orang yang itu teh penasaran? Kita teh jadi kayak itu teh sasaran dakwah saya gitu. Oh iya. Ada nggak? Pertama gini. Mereka heran lihat kita kan pakai seragam. Ya. Kaos putih kan, tulisan PKKJ di sini. Kemudian anak-anak santri pakai celana mualimin dan pakai jas alma mater, lambang logo Persis itu. Terus ada yang nanya, ini mau kemana katanya, rombongan dari mana gitu. Kita jawablah, kita ini santri gitu kan, alumni angkatan kedua gitu kan, baru selesai sekolah pesantren dan mau ada pengabdian selama 1 bulan di Tual. Ketua, kok jauh-jauh amat dari gitu, Bandung. Dari Bandung gitu kan, dari barat ke timur. Dari Jawa Barat lah gitu. Emang boleh gitu kan gitu. Terus gimana ngapain aja gitu kan. Mereka juga heran gitu kan. Nah, ada yang nanya, ini dari kampus mana? Bukan, ini dari pesantren. Iya, ini kiranya itu bukan anak SMA Mualimin, tapi mahasiswa gitu kan. Biasanya mau KKN atau apa. Iya. Terus mereka juga terheran-heran seperti itu dan akhirnya ada banyak obrolan dan sebagainya. Kita mengenalkan Persis dan ternyata anak-anak nih ya, ketika orang tuanya nanya seperti itu, anak-anaknya juga ikut dan kebetulan santri-santri kita suka kepada anak-anak gitu. Betul. Jadi ada proses di mana mereka itu bermain sama anak-anak tapi diarahkan kepada belajar. Gitu. Jadi memotivasi anak sampai akhirnya kita atau yang komentar itu bilang PKKJ sudah mulai dari di atas kapal gitu. Sebelum ke lokasi pun. Luar biasa. Dan akhirnya ada beberapa Al-Quran yang sudah kita bagikan juga untuk mereka kenang-kenangan. Yakin pasti itu sangat termotivasi ya, untuk mereka. Seperti itu perjalanan di kapal kita. Dan orang tua yang dikasih kabar pun tentang proses mengajar mereka itu, mereka sangat bahagia gitu kan. Nah seperti itu. Oh, yang anehnya ada perpisahan. Waktu mereka turun di Makassar, coba geser sebelah sini. Di Makassar itu dia sampai nangis gitu kan. Peserta si anak-anak yang itu. Ya. Karena di sini perjalanannya 5 hari, terus mereka kenal kita 2 hari kan. 2 hari diasuh dan sebagainya. Yang singkat itu. Tapi ketika berpisah mereka tuh nangis. Kangen. Sampai nyambung lewat handphone sampai akhirnya sampai sekarang pun masih komunikasi. Itu sangat luar biasa. Sampai sudah dengan waktu yang 2 hari itu
itu bisa sudah ada ikatan batin yang sangat kuat Ya, sampai betul. mereka tuh nangis. Betul. Itu sangat luar biasa sih. Karena- kata saya santrinya sih luar biasa. Inilah istilahnya kita ke sana mau jihad lah. Iya. Lillahi ta'ala gitu kan. Dipertemukannya juga dengan orang-orang yang baik gitu kan. Tuh. Di sini tuh kapasitasnya 4.000 lebih ya. Iya. 6.000 ya? kalau kita lihat 6.000. tempat tidurnya katanya. Tapi kita dipertemukan dengan mungkin sekian persen gitu kan. Iya. Tapi dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Ya, kalaulah gini logikanya kita mau pergi ke Mekah Ya. gitu, tapi niatnya mau mencuri Iya. gitu kan. Dipertemukannya juga dengan pencuri Orang-orang lagi yang- ya. Ya, pencuri lagi. Oh, berhubungan mungkin dengan polisi dan Polisi, sebagainya gitu. petugas. Tapi kita mau umroh dikenalkan dengan orang Orang-orang yang yang soleh baik. lagi gitu kan, menolong dan sebagainya. Dan di kapal pun kita sama gitu kan. Iya. Pertemukannya dengan orang baik lagi gitu Jadi, kan. ketika kita ada di jalur yang Baik. itu betul-betul Allah sudah siapkan Ya. untuk kita, Hmm. berarti disitulah akan kita dipertemukan dengan orang-orang hebat yang tadi itu membuat kita tuh jadi kuat, jadi termotivasi bahwasannya sok kamu tuh terus berjalan, terus semangat meskipun ada tantangan mungkin untuk para santri, para asatid kita juga sebagai pembimbing. Pokoknya mah semangat 100% karena tantangan itu insya Allah akan menjadi satu hal yang itu teh jadi suatu keistimewaan Betul. gitu dalam perjalanan. Mengutip perkataan Ustadz Rian tadi malam, Hmm, yang membuat kita jadi hebat itu adalah masalah. iya. Bukan hiburan, bukan sesuatu yang membahagiakan kita. Betul. Justru yang membuat bahagia kita, itu yang membuat terlena kita. Iya. Di sini kita dapat masalah banyak ya. Ya, adalah masalah. Dan itu membuat kita lebih kuat, lebih berhati-hati dan jadi tahu gitu kan. Betul? Betul. Nah, Dan kadang kalau kita tidak menyikapinya dengan bijak bisa jadi masalah ini bikin kita jadi ingin putar haluan lagi ke Bandung Barat. Jadi ke hambatan Jawa ya. Barat lah. Hambatan. Artinya tapi kita menyikapinya ini kok tantangan. Tapi insya Allah dengan 3 tahun persiapan mental mereka, kita semua gitu kan, para santri, para asatid tidak goyah dengan Di itu. sini mereka diuji. Justru di sini kan ya. Diuji. Proses 3 tahun ini kita ingin istilahnya memberikan ruang yang lebih lepas untuk mereka itu mengekspresikan Betul. ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini sudah mereka dapatkan dari para asatid dari kelas 10 sampai kelas 12. Betul. Mungkin nanti kita sambung lagi. Iya, untuk sementara sih Sementara. perjalanannya kan baru hari Selasa, Rabu, Kamis, Ya. Jumat baru 4 hari ya? Ya. Ya 4 hari kita masih ada beberapa dermaga lagi yang kita datangi. Oke. Ambon, Banda Naira dan juga terakhir adalah Tual. Kota Tual. Terima kasih. Itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.